Semua nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Cerita berawal dari seorang laki-laki berusia 21 tahun yang terlihat sangat bahagia karena namanya tercantum ke dalam daftar orang-orang yang lulus tes masuk ke sebuah PT pertambangan. Kali ini Cici membacakan cerita yang ditulis oleh Ensun Burung dengan akun X @rasteha140217 dengan judul Pengalaman Horor Pekerja Tambang Batu Bara di Kalimantan Tengah. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Kisah ini merupakan kisah nyata yang bahkan sampai ada temannya yang meninggal. 2013, Laung Tuhup, Kalimantan Tengah. Cerita berawal dari seorang laki-laki berusia 21 tahun yang terlihat senang, sangat bahagia karena namanya tercantum ke dalam daftar orang-orang yang lulus tes masuk ke sebuah PT pertambangan batu bara yang cukup besar kala itu. Sebut saja namanya Eki. Awalnya sebelum melamar di PT tersebut, Eki bekerja serabutan. Kadang-kadang ia ikut mengatu, mencari emas dengan menggunakan mesin. Biasanya dilakukan oleh penambang di desanya. Atau bila hari Sabtu dan Minggu, ia akan jadi kuli pengangkut barang dari pasar menuju ke pelabuhan. Namun dengan ia yang kini diterima di PT tersebut, ia yakin masa depannya pasti akan cerah dan dia akan punya modal untuk membuka usaha di desanya kelak. Singkatnya, setelah menyelesaikan tes interview, medical check up, dan tanda tangan kontrak, hari itu Eki sudah mulai masuk bekerja. Ia mengenakan seragam oranye dengan warna biru tua di bagian kerah sampai belakang. Dan sedikit warna biru tua melingkar di pergelangan tangan baju. Eki tampak gagah mengenakan seragam kerja itu. Saat itu ia sedang menunggu bus yang memang dikhususkan untuk antar jemput para karyawan PT. Sekitar jam 5 pagi, bus pun datang. Eki dan beberapa orang lainnya lalu masuk ke dalam bus. "Wih, Eki, semangat sekali sepertinya," ujar Syar'i sambil tersenyum. "Tentu, Kak. Kalau kerja kan memang harus semangat, biar nanti bisa kebeli ninja 4 tak," jawab Eki setengah bergurau. "Iya, tentu saja bisa. Apalagi kalau uang gaji dan bonusmu tidak kamu gunakan. Pasti belinya bisa langsung cash," ujar Syar'i. "Enggak lah, Kak. Kalau seperti itu, kasihan orang tuaku. Apa yang akan mereka makan kalau semua gajiku ditabung?" ucap Eki seraya tertawa kecil. "Aku duluan ya," ujar Syar'i tersenyum. Lalu kemudian ia berlari ke arah Volvo. Eki mengangguk. Ia menatap Syar'i yang merupakan sepupunya tersebut masuk ke dalam Volvo. Lalu tidak berapa lama kemudian Volvo itu pun jalan. "Eki, kemari," ujar teman kerjanya yang bernama Ateng. Eki yang sebelumnya sedang duduk-duduk di pos langsung beranjak ke arah Ateng.
Ternyata Ateng mau mengajari Eki cara mengoperasikan pompa air di tambang. Karena memang Eki ini bekerja sebagai pamen tambang. Paham kan? Tanya Ateng. Eki tersenyum dan mengangguk sebagai tanda bahwa ia sudah memahami apa yang tadi diajarkan oleh Ateng. Eki tersenyum dan mengangguk sebagai tanda bahwa ia sudah memahami apa yang tadi diajari oleh Ateng. Ya sudah, kalau begitu aku mau ke warung dulu. Mau beli kopi, mumpung sudah jam istirahat. Apa kamu mau nitip sesuatu? Enggak kak, aku sudah bawa kopi dari barak, ujar Eki seraya memperlihatkan botol kecil di dalam tasnya. Ateng mengangguk. Lalu kemudian ia pergi bersama beberapa orang yang sudah menunggunya. Eki kembali duduk di pos sambil bernyanyi pelan. Lahan pertambangan itu sunyi karena saat itu sehabis hujan. Jauh dari pos Eki berada, terdapat pohon-pohon tinggi yang mengelilingi tempat itu. Sekitar 1 jam berlalu, Ateng pun kembali. Ia membawakan sebungkus roti untuk Eki. Di sana tadi ada orang kecelakaan Ki, ujar Ateng seraya duduk di dekat Eki. Iya kakak, terus korbannya bagaimana? Tanya Eki. Untungnya cuma depan busnya yang rusak, sopirnya selamat, gak ada luka. Eki menghela nafas lega. Entahlah, setiap kali mendengar tentang kecelakaan, Eki selalu merasa mendadak lemas. Makan sudah rotinya, itu memang kubelikan untukmu. Terima kasih banyak kak, ucap Eki seraya membuka bungkus rotinya. Di sini kalau malam angker Ki, ujar Ateng. Ada hantunya kah kak? Tanya Eki sambil mengunyah rotinya. Iya, kami di sini menyebutnya si merah karena dia selalu muncul dengan pakaian berwarna merah. Rambutnya panjang dan suka mengganggu. Eki menatap Ateng. Kamben manak alas kah? Tanya Eki pelan. Nah untuk ini penulisnya itu gak ngasih translate. Jadi kalau kalian ada yang tahu artinya apa, tolong ditulis di kolom komentar ya. Ateng mengangguk. Tidak hanya itu saja yang ada di sini Ki, ujar Ateng. Shh, itu pengawas datang, ujar Ateng seraya membetulkan duduknya. Keduanya langsung diam dan hanya deru hembusan angin yang terdengar. Ini kotakan untuk kalian. Tadi dapat lebih karena banyak yang gak mau, ujar si pengawas seraya meletakkan 1 plastik berisi 4 kotak makanan. Karena memang PT tempat Eki bekerja tidak menyediakan makanan catering untuk pekerja, sebab para karyawan sudah mendapatkan jatah uang makan sebanyak 80.000 per hari dan akan diberikan setiap tanggal 15 sampai 17 tiap bulannya. Dan kalaupun kadang-kadang mereka mendapatkan nasi kotakan, itu karena nasi kotaknya kelebihan. Mungkin karena orang yang menerima kotakan tersebut tidak masuk kerja atau sudah bosan dan lebih memilih makan di warung. Setelah pengawas pergi, Eki langsung memakan makanan tersebut. Ada ayam goreng, ikan, sayur, dan buah-buahan. Kakak gak mau? Tanya Eki. Enggak Ki, kamu makan aja, ujar Ateng. 2 kotak nasi yang masih tersisa Eki bawa pulang. Menurutnya lumayan, jadi nanti malam
tidak perlu memasak. Hari-hari berlalu. Tak terasa, shift siang Eki pun berakhir. Dan hari itu, ia off. Malamnya barulah ia masuk kerja. Kak Ateng gak kesini? Tanya Eki pada Harry yang menggantikan Ateng untuk menemani Eki. Yang bertugas sebagai pamen itu banyak. Di setiap penggalian batu bara yang terdapat mata air, di situ mereka ada. Dan biasanya yang jaga berdua atau bisa juga sendiri-sendiri. Itu pun kalau memang pompa sedang banyak digunakan. Mana mau dia kesini kalau shift malam? Trauma dia tuh Ki, jawab Harry. Kenapa memangnya? Harry menatap ke sekeliling. Terlihat para penambang masih ramai di kejauhan. Di sini angker, makanya yang jaga selalu berdua, jawab Harry kemudian. Eki mengangguk. Ia tak berani untuk bertanya lebih jauh. Bagaimana rasanya kerja di perusahaan tambang, Ki? Tanya Harry mengalihkan topik obrolan. Enak, walaupun capek. Tapi tidak secapek waktu nguli di pasar atau mengatu, jawab Eki. Harry tertawa. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tawa. Suara tawanya persis mengikuti suara tawa Harry. Harry terdiam. Tapi suara tawa itu masih terdengar. Wajah Harry seketika pucat. Ia menatap Eki yang juga tampak pucat. Berdoa Ki, ujar Harry. Eki langsung menadahkan kedua tangannya dan kemudian berdoa. Sementara Harry terlihat memejamkan mata. Tidak lama kemudian, suara tawa itu pun menghilang. Harry dan Eki menghela nafas lega. Syukur sudah hilang, ujar Harry. Sementara Eki hanya diam. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Karena malam itu merupakan pengalaman pertama bagi Eki. Merasakan gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Sebab sebelumnya, ia hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut sesama pekerja di sana. Tentang cerita hantu di pit itu. Malam semakin larut. Sekitar jam 12-an, aktivitas di tambang tersebut sudah sepi. Tidur saja Ki, istirahat, ujar Harry sembari merebahkan tubuhnya. Eki mengangguk, lalu ikut merebahkan diri di dekat Harry. Beberapa saat kemudian, mereka sudah terlelap. Nafas Eki terengah-engah. Kara terus berlari menghindari kejaran sosok tinggi besar dengan taring yang sangat panjang itu. Eki terjatuh dan saat akan bangkit, tiba-tiba kakinya ditarik oleh sosok menyeramkan itu. Tolong! Tolong! Teriak Eki. Eki, bangun. Eki, asem. Plak. Setelah ditampar oleh Harry, barulah Eki terbangun. Eki langsung duduk sambil memegangi pipinya. Nafasnya masih terengah-engah. Kamu kenapa? Tanya Harry. Aku mimpi. Kamu itu tadi kayak orang kerasukan. Kayak orang kena cekik. Badanmu juga gemetar hebat. Aku yang tidur di sampingmu aja sampai kebangun. Eki mengusap jidatnya. Ia masih tak habis pikir dengan mimpi yang ia alami. Mimpi itu seperti nyata. Dan ternyata apa yang ia alami di alam mimpi tadi membuat tubuhnya yang sedang tertidur bereaksi. Kamu pernah mimpi aneh waktu tidur sini?
Tanya Eki setelah beberapa saat diam. Pernah, tapi nggak sampai kayak kamu tadi, jawab Harry. Aku mimpi dikejar sosok tinggi. Kurasa aku tahu namanya. Tapi kata orang tuaku, sosok itu tidak boleh disebut namanya. Karena dia itu merupakan salah satu kambehai yang sangat berbahaya. Iya, aku tahu yang kamu maksud. Shh, gak usah dibahas lagi, ujar Harry pelan. Eki menarik nafas panjang. Matanya masih mengantuk. Tapi ia takut untuk kembali tertidur. Akhirnya, karena mereka berdua takut untuk tidur lagi, mereka pun mengeluarkan bekal masing-masing. Eki membawa bekal sayur singkong, umpet, campur mie, dan lauknya ikan asin. Sementara Harry membawa ayam goreng dan tumis kangkung. Tak lupa keduanya saling berbagi bekal makanan. Namun, di tengah-tengah asiknya mereka menyantap bekal, tiba-tiba terdengar seperti ada yang memukul-mukul tiang lampu sorot berkali-kali. Padahal di situ hanya ada mereka berdua. Keduanya saling pandang satu sama lain. Lalu kembali melanjutkan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Malam kedua. Waktu itu mendekati jam istirahat. Hujan turun dengan sangat deras, sehingga aktivitas tambang dihentikan untuk sementara. Dan di sana menjadi sepi. Hanya ada Eki, Harry, dan Bunny. Selama 2 minggu bekerja di sana, Eki memang punya beberapa teman baru. Sesama pamen maupun operator alat-alat berat. Nah, Bunny ini merupakan salah satu sopir truk HD di sana. Namun malam itu, bukannya bersantai di pos mereka sendiri, Bunny justru menghampiri Eki dan Harry di pos mereka yang jauh lebih kecil. Kudengar di sini angker ya kalau malam. Tapi ini kok biasa saja, ujar Bunny. Kamu ini bukannya syukur ya kalau nggak ada gangguan. Kemarin malam kami sampai nggak berani tidur gara-gara itu. Serius? Tanya Bunny antusias. Harry dan Eki mengangguk. Bunny langsung mengeluarkan HP dari kantongnya, lalu mengarahkan kamera ke berbagai sudut. Jangan begitu, Ban. Terfotomu nanti mereka itu, baru kamu tahu rasa, ujar Harry menegur kelakuan Bunny yang asik memfoto ke segala arah di tengah hujan yang mulai reda. Loh, bagus kan kalau sampai mereka ikut terfoto? Biar aku percaya dan nanti bisa kutunjukkan fotonya ke teman-teman lain. Kamu gak tahu sih kejadian yang menimpa Ateng dulu. Makanya dia sampai gak mau lagi shift malam di sini, ujar Harry. Makanya akan kubuktikan ke kalian kalau hantu, jin, setan itu gak ada di dunia ini, ujar Bunny. Harry dan Eki hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Bunny. Namun keduanya memilih tak ikut campur lagi. Aku itu sebenarnya gak percaya sama cerita-cerita tentang hantu di daerah ini. Kurasa itu cuma karangan orang-orang saja. Mana ada hantu bisa segala menghidupkan alat. Dan mana ada hantu yang bisa memutar-mutar lampu sorot, ujar Bunny. Iya deh, iya. Mau percaya atau enggak, itu juga terserah kamu. Hak kamu itu. Kami gak maksa juga buat kamu percaya cerita kami. Karena orang gak akan percaya sebelum dia mengalaminya sendiri. Kalau kamu sih percaya jin setan itu memang ada, ujar Harry.
Bani tertawa. Namun tiba-tiba saja. Bani tertawa. Namun tiba-tiba saja ada suara tawa lain yang terdengar sama persis dengan suara Bani. Diikuti dengan lampu sorot yang tiba-tiba mati nyala dengan sendirinya. Harry dan Eki tercekat. Keduanya merapatkan tubuh sambil berdoa dalam hati masing-masing. Sementara Bani tampak semakin antusias. Malah kini ia berjalan ke arah suara itu berasal. "Ayo keluar, kalau kalian memang benar ada. Aku mau melihat wujud kalian," ujar Bani. "Kita harus gimana?" tanya Eki. "Biarkan saja dia, Ki. Yang penting kita nggak ikut-ikutan," ujar Harry. Angin berhembus kencang dengan diiringi bau busuk yang menyengat. Eki dan Harry seketika menutup hidung. "Bani, sebaiknya kamu balik saja ke posmu. Hujan juga sudah mulai reda," ujar Harry meneriaki Bani. Namun Bani tidak menjawab. Ia masih berdiri mematung di bawah tiang lampu sorot. "Bani, Ban," panggil Eki. Tak juga ada jawaban. "Suruh dia balik ke posnya sana, Ki," ujar Harry dengan nada kesal. Sambil terus memanggil nama Bani, Eki berjalan mendekat ke arah Bani yang masih berdiri itu. Eki menepuk bahu Bani. Namun Bani tetap tidak bereaksi. "Bani, kamu baik-baik aja kan?" tanya Eki seraya menatap Bani. Bukannya menjawab pertanyaan Eki, Bani justru malah tertawa terbahak-bahak. "Gila, kamu ngerjain kami ya?" tanya Eki jengkel. Bani masih tertawa dan suara tawanya semakin lama semakin aneh. Bukan lagi seperti tawa biasa, tapi lebih mirip dengan suara ringkikan kuda. Harry yang dari tadi hanya melihat dari pos langsung beranjak menghampiri keduanya. Saat Harry mendekat, Bani langsung menatapnya. "Bagaimana rasanya kehilangan anak? Anak yang sudah 6 tahun kalian tunggu itu?" tanya Bani dengan suara serak. Harry mengerutkan alisnya. "Kurasa kerasukan dia ini, Ki," ujar Harry seraya menatap Eki dengan tajam. "Iyakah? Terus kita harus gimana?" tanya Eki bingung. "Panggil bantuan lewat radio, cepat!" Eki langsung berlari ke arah pos untuk mengambil radio. Ki, tapi jangan bilang Bani kerasukan, Ki," teriak Harry. Eki berpikir sejenak. Bagaimana dia akan meminta tolong tanpa harus memberitahu Bani kerasukan. Sudahlah, aku bilang saja mesin pompanya macet," ujar Eki pelan. Namun sudah 20 menit menunggu, bantuan belum juga datang. Sementara Bani sudah mulai bergerak dari tempat semula ia berdiri tadi. "Kok belum ada yang datang? Memang kamu bilang apa tadi?" "Mesin pompanya macet." "Kok lama ya mereka datangnya?" "Mungkin karena sudah malam sekali," jawab Eki. Sambil berharap bantuan datang, Eki dan Harry tetap mengawasi dan mengikuti kemanapun Bani berjalan. Untungnya saat itu Bani tidak mengamuk. Ia hanya tertawa sambil berjalan-jalan dan sesekali menari. "Itu ada yang datang," teriak Eki seraya menunjuk ke arah lampu mobil yang mengarah ke mereka. Seorang laki-laki keluar dari dalam mobil. Ternyata yang datang itu salah satu mekanik yang cukup mereka kenal juga.
Namanya Sandi. Harry menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Bunny. Wah, kalau yang begini, aku juga gak bisa bantu, Her. Setidaknya, kamu bisa antar dia pulang kan? Pulang? Kemana? Rumahnya kan di luar Kalteng. Harry terdiam. Lalu ia melihat ke arah Eki. Ki, kamu bisa nampung Bunny di rumahmu dulu gak? Rumahku jauh. Aku di sini tinggal di barak, jawab Eki. Tapi rumahmu masih di kecamatan Laung Tuhup juga kan? Tanya Harry. Eki mengangguk. Nah ya sudah, bawa dia ke rumahmu saja Ki. Kita obati dia di rumahmu. Karena di antara kita ini, rumahmu yang paling dekat. Kalau membawa dia ke mes, pasti beritanya akan cepat menyebar. Dan perusahaan pasti akan langsung memberhentikan Bunny, ujar Harry. Tapi rumahku menyeberangi sungai dan gak ada taksi air malam-malam begini. Begini saja, kita bawa Bunny ke barakmu saja dulu Ki. Besok baru kita bawa dia ke rumahmu. Semisal dia masih saja kerasukan. Tapi kalau dia sudah gak kerasukan lagi, kita gak usah bawa dia ke rumahmu, ujar Harry. Akhirnya, mau tak mau, Eki mengangguk. Dan setelah kesepakatan itu, mereka bertiga pun berusaha untuk menangkap Bunny. Kaki dan tangan Bunny diikat agar mudah membawanya. Eki pun ikut pulang bersama Bunny dengan diantar oleh Sandi. Setibanya mereka di barak Eki, Sandi langsung membantu Eki untuk memasukkan Bunny ke dalam baraknya. Ini gak ada orang Ki, tanya Sandi. Yang lain sudah pada cuti. Yang lain sudah pada cuti. Yang kamar itu sama yang itu, dia shift malam, jawab Eki. Baguslah kalau begitu. Setelah Bunny berhasil dibawa masuk ke dalam barak, Sandi pun berpamitan untuk kembali. Sementara Eki hanya duduk diam sambil menatap Bunny. Gara-gara ulahmu ini, aku gak bisa kerja, gerutu Eki. Bunny tertawa lagi. Namun alih-alih menyerang Eki, Bunny justru terus mengajak Eki mengobrol. Dan akhirnya, Eki dengan sosok yang merasuki Bunny itu pun terlibat obrolan. Sampai-sampai Eki menanyakan nomor togel yang akan keluar besok pada Bunny. Tanpa basa-basi, Bunny langsung menjawab. Eki mencatat angka-angka itu di kertas. Awas ya, kalau sampai gak keluar, ujar Eki. Hihihi, memangnya kamu bisa melakukan apa padaku? Eki terdiam. Ya adalah, pokoknya awas saja kalau kamu membohongiku. Aku jamin angka itu benar dan aku ingin meminta makanan sebagai gantinya, ujar sosok yang merasuki Bunny. Kalau memang semua angka ini keluar besok, aku akan berikan makanan apapun yang kamu mau. Bunny tertawa. Kepalanya mengangguk. Baik, akan kutunggu janjimu. Aku akan pergi. Hati-hati, karena yang akan datang nanti sangat jahat, ujar sosok itu lagi. Eki mengerutkan alisnya mendengarkan ucapan sosok itu. Lalu tiba-tiba saja Bunny lemas dan tak sadarkan diri. Eki berusaha membangunkan Bunny dan setelah beberapa saat kemudian Bunny pun akhirnya bangun. Aku kenapa Ki? Tanya Bunny. Kamu kerasukan Ban. Lagian kamu sih menantang, jawab Eki. Bunny terdiam. Sepertinya ia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya. HP-ku mana Ki? Tanya Bunny. Gak tahu, emang kamu menaruhnya di mana? Ujar Eki balik bertanya. Seingatku, aku memfoto sesuatu Ki. Sosok itu nampak jelas sekali di kamera handphoneku.
tapi nggak kelihatan sama sekali dengan mata telanjang. Sosok itu cuma badannya aja, Ki. Nggak ada kepalanya. Nah kan, sekarang kamu percaya kan? Ujar Eki, seraya melepaskan ikatan pada tangan dan kaki Bani. Aku kapok, Ki. Ini pengalaman pertamaku. Seumur hidup, aku nggak pernah melihat hantu. Baru tadi aku melihatnya dengan jelas. Walaupun cuma melalui kamera handphone. Eki mengangguk. Syukur, kamu kerasukannya nggak parah. Sekarang kamu istirahat saja dulu, Ban. Aku juga mau tidur. Ujar Eki seraya merebahkan tubuhnya di lantai. Untungnya, setelah sosok yang merasuki Bani itu keluar, tidak ada lagi kejadian aneh yang menimpa mereka. Keesokan paginya, Eki langsung mencoba peruntungannya dengan menembak angka togel yang diberikan oleh sosok yang merasuki Bani. Namun karena ia ragu, ia hanya memasang sekitar Rp10.000 saja. Saat sedang bekerja pun, Eki harap-harap cemas dengan angka yang ia pasang. Benar akan keluar atau ia hanya dibohongi oleh sosok yang merasuki Bani itu. Tetapi tidak disangka-sangka, angka tersebut ternyata benar-benar keluar. Bahkan Eki sampai gemetar saat menerima uang yang cukup besar jumlahnya itu. Ia benar-benar tidak menyangka. Beberapa orang yang berada di tempat bandar togel itu pun sampai bertanya rahasia di balik kemenangannya itu. Tapi tentu saja, Eki tidak mau memberitahu. Dan hari itu, setelah mengambil uang kemenangannya tersebut, Eki langsung pergi ke warung untuk membeli banyak makanan yang nanti akan dibagi-bagikan pada teman-temannya. Dan tentu tidak lupa, ia juga membelikan kapur sirih, buah pisang, mahuli, dan rokok untuk nanti diberikan pada sosok yang merasuki Bani kemarin malam. Sesampainya di tempat kerja, Eki langsung meletakkan sesajen yang ia bawa di bawah tiang lampu sorot. Namun karena sebelumnya ia tidak pernah membuat sesajen, alhasil kapur sirih beserta pisang dan rokok itu hanya diletakkan begitu saja di bawah tiang lampu sorot. Malam itu, dari jam 11 malam, rintik hujan mulai turun. Saat itu, Eki, Harry, dan 2 orang supir truk HD lain tengah duduk di dalam pos sambil memakan makanan yang Eki bawa. Kok Bani gak ikut ke sini? Tanya Harry. Bani gak kayak biasa, ujar Herman, si sopir truk HD. Iya, dia lebih pendiam sekarang. Kurasa dia sedang putus cinta, ujar Jaya. Eki menatap Harry. Selesai makan-makan, Herman dan Jaya pun kembali ke pos mereka untuk beristirahat. Karena memang pos yang dipakai Eki dan Harry hanya muat untuk 2 orang saja kalau rebahan. Pasti dia trauma, ujar Harry. Tentu saja, apalagi waktu dia melihat hantu tanpa kepala itu. Gak bisa bayangin aku, ujar Eki bergidik. Airnya banyak tuh, Ki. Udah dijagain juga aman. Kita bisa istirahat, ujar Harry. Eki mengangguk. Matanya pun mulai berat. Akhirnya, karena terbawa suasana, keduanya pun tertidur. Dalam tidurnya, Eki bermimpi dihampiri seorang perempuan mengenakan pakaian putih dengan rambut panjang hingga pinggang. Perempuan itu sangat cantik dengan kulit putih pucat. Ia tersenyum menatap Eki. Aku tidak menyukai apa yang kamu berikan itu, tapi karena aku menyukaimu, aku tidak akan mempermasalahkannya, ucap perempuan cantik itu pada Eki. Eki yang masih terpaku menatap perempuan di hadapannya itu, seketika menjadi bingung mendengar perkataan si perempuan. Namun, di tengah kebingungannya,
Si perempuan kembali berkata, "Maukah kamu menikah dan ikut denganku? Semuanya sudah aku persiapkan." "Hah? Nikah? Aku gak mau menikah sekarang. Aku mau membahagiakan orang tuaku dulu." "Kamu bisa membahagiakan orang tuamu tanpa harus bekerja keras. Hidupmu akan berubah kalau kamu mau menikah denganku." Eki menggeleng, kakinya melangkah mundur untuk menghindari perempuan itu. "Ayo kita menikah." "Enggak, aku gak kenal kamu. Kamu juga gak kenal aku. Asal kamu tahu, aku ini bukan laki-laki yang baik," ujar Eki. "Hihihi, kamu memang bukan yang terbaik. Tapi di zaman sekarang, aku sudah tidak pernah lagi menemukan laki-laki berjaka sepertimu." Saat tangan perempuan itu menyentuhnya di dalam mimpi, tubuh Eki yang sedang tertidur itu seketika kejang-kejang, membuat Harry terbangun dan langsung membangunkan Eki. Namun meski sudah dibangunkan berulang-ulang, Eki tetap tidak juga bangun. Akhirnya, Harry langsung menampar wajah Eki, dan tamparan itu berhasil membuat Eki terbangun. Eki langsung duduk, dan matanya tampak menatap ke sekeliling. "Mimpi lagi?" tanya Harry. Eki mengangguk. "Mungkin mereka suka sama kamu, Ki," ujar Harry. "Hus, jangan ngomong begitu." "Ya udahlah, mulai sekarang kita gantian saja tidurnya, supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini lagi," ujar Harry. Eki terdiam. Dalam diamnya, ia terus memikirkan mimpinya itu. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Shift malam berakhir, dan kini Eki sudah cuti. Ia tengah berada di rumahnya kala Syar'i datang menemuinya. "Kamu kenal Bani Hade kan?" tanya Syar'i. "Kenal, Kak. Kenapa?" "Dia kecelakaan. Infonya, travel yang dia tumpangi menabrak truk." Eki kaget mendengar info dari sepupunya itu. "Tapi dia selamat kan, Kak?" Syar'i menggeleng. "Dia meninggal di tempat, Ki. Kamu sih gak punya HP, makanya gak tahu berita." Eki terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang menimpa Bani. Walaupun tidak sedekat itu ia berteman dengan Bani, tapi tetap saja perasaannya sedih. Singkatnya, masa cuti berlalu. Eki pun sudah bersiap dengan seragamnya pagi itu. Ia tak sabar ingin bertemu dengan teman-teman kerjanya di tambang. "Kak Ateng, benarkah Bani kecelakaan?" tanya Eki saat Ateng baru saja datang. "Iya, jenazahnya dimakamkan di tempat asalnya, Ki." "Kak, sudah dengar cerita tentang Bani yang kerasukan di sini?" Ateng menyipitkan matanya, lalu duduk di dekat Eki. "Bani kerasukan?" "Iya," jawab Eki, lalu kemudian ia menceritakan semuanya kepada Ateng. Ateng mendengarkan cerita Eki dengan seksama. Sesekali kepalanya mengangguk menanggapi cerita itu. "Aku yakin apa yang menimpa Bani pasti masih ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang tak kasat mata. Apalagi ku dengar kabarnya dalam kecelakaan itu cuma Bani yang meninggal. Orang lain yang bersamanya di dalam travel itu masih hidup. Bahkan mereka hanya mengalami luka ringan," ujar Ateng. "Sebenarnya, Ki, aku juga pernah hampir mati gara-gara kekanaan di sini. Waktu itu aku ditinggal sendirian di sini pas shift malam. Karena memang saat itu aku tidak tahu cerita tentang pit ini, jadi aku oke saja ditinggal sendiri.
Nah, saat sedang duduk-duduk di pos, aku mendengar ada suara seseorang minta tolong. Suaranya lirih, tapi sangat jelas di telingaku. Awalnya, suara itu tidak kupedulikan. Namun lama-kelamaan, suara yang tadinya lirih malah jadi jeritan, teriakan yang bersaut-sautan. Aku yang mengira itu suara orang betulan yang sedang membutuhkan pertolongan, langsung segera berlari ke sumber suara. Tapi sampai aku berkeliling di sini, aku tidak menemukan siapapun. Lalu tiba-tiba, aku melihat perempuan berbaju merah dengan wajah yang menyeramkan melayang dekat ke arahku. Setelah itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku ditemukan orang sudah dalam kondisi pucat dan tak sadarkan diri di sini. Waktu itu, aku diantar ambulan pulang ke rumahku, Ki. Saat aku di rumah, aku ketakutan setiap memejamkan mata, Ki. Bayangan hantu berpakaian merah itu terus menghantuiku. Dan kau tahu, kakiku sampai lumpuh sebelah. Benar-benar lumpuh, Ki. Tidak bisa digerakkan dan tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit. Untungnya, keluargaku sadar dengan apa yang terjadi. Sehingga aku pun dibawa ke orang yang paham. Dan ternyata, katanya aku kekenaan. Kakiku yang lumpuh itu ternyata bekas dilempari mereka yang tak kasat mata dengan benda halus. Akhirnya ritual pulung pun dilakukan untuk mengobatiku. Orang itu menemukan pasir kasar, kayu kecil, dan batu dari dalam kakiku, Ki. Dan seperti sebuah keajaiban, setelah benda itu keluar dari kakiku pun perlahan mulai bisa digerakkan kembali. Kata orang itu, andaikan aku tidak segera diobati dalam waktu 10 hari, kemungkinan aku akan meninggal. Karena hal itulah, aku tidak berani lagi shift malam di sini. Cerita Ateng. Eki bergidik ngeri. Kak, aku pernah juga mimpi di sini. Ada perempuan yang mengajakku menikah, Kak. Perempuannya cantik. Tapi saat dia mengajakku menikah dan ikut bersamanya, itu kesannya seperti memaksa. Apa jangan-jangan aku juga akan bernasib seperti Bani? Tanya Eki dengan suara bergetar. Sebaiknya nanti malam kamu aku antar saja ke rumah orang yang dulu menyembuhkan aku, Ki. Takutnya saat kamu tertidur, kamu akan benar-benar dibawa oleh mereka. Ujar Ateng. Dan singkatnya, setelah pulang kerja, Eki mengikuti Ateng pulang ke rumahnya. Oleh Ateng, Eki diantar menemui seorang lelaki berusia 50 tahunan. Saat melihat Eki, orang itu langsung tersenyum. Wah, jarang-jarang aku melihat kamben alas ke sini. Ujar orang itu. Maksudnya, Mang? Tanya Eki. Perempuan yang mengikutimu, dia kamben alas. Sepertinya dia menyukaimu. Eki menelan ludahnya. Ia menatap Ateng yang tampak kaget. Mang, bisakah Amang usir dia untuk saya? Atau bikin supaya dia tidak mengganggu saya lagi, Mang? Ujar Eki. Si Amang tertawa. Ia mengangguk. Lalu kemudian ia memberikan sebuah botol kecil pada Eki. Bawa minyak ini selalu bersamamu. Jangan dilepaskan sebelum 41 hari. Ujar si Amang. Hanya itu saja, Mang. Si Amang mengangguk. Lalu kemudian ia bersiap-siap seperti ingin pergi keluar. Setelah berterima kasih, Eki pun segera pulang dengan diantarkan oleh Ateng. Hari-hari berlalu dan kini Eki kembali masuk shift malam. Sebelum berangkat, tak lupa ia mengantongi minyak yang diberikan oleh si Amang. Dan benar saja,
Semenjak Eki membawa minyak itu, Eki pun bisa tidur dengan tenang di dalam posnya. Kini tak ada lagi gangguan-gangguan yang ia rasakan selama bekerja di shift siang maupun shift malam. Sampai kemarau panjang melanda. Dan tidak lama setelah kemarau melanda, mereka para karyawan pun dirumahkan kurang lebih sebulan. Karena pada waktu itu, tongkang pengangkut batu bara yang mengirim batu bara keluar dari Sungai Barito tidak bisa melewati Sungai Barito yang waktu itu surut akibat kemarau panjang tersebut. Hingga akhirnya pengurangan karyawan besar-besaran pun dilakukan oleh pihak perusahaan. Dan Eki masuk ke dalam daftar karyawan yang diberhentikan. Dengan uang pesangon yang diberikan perusahaan, Eki bisa membuka usaha sembako di pasar. Dan pada tahun 2017, Eki kembali masuk perusahaan batubara lagi. Lalu di tahun 2019, ia berhenti. Dan kini ia sudah memiliki usaha travel dan jasa